No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sari. Saya dari kelas SPS 7 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep harta dalam Islam. Yang pertama, di sini ada pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut mal, yang berarti condong dan miring. Menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Yang kedua, di sini ada unsur-unsur harta. Unsur-unsur harta terbagi menjadi dua. Menurut Fakih, harta dalam spesifik Islam bersendi dua unsur. Unsur yang pertama ialah unsur aniyah dan unsur yang kedua adalah unsur urf. Unsur aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dan kenyataan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik dan hak. Sedangkan unsur urf ialah sesuatu yang dipandang oleh seluruh hak manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan dan memanfaatkan baik manfaat yang bersifat aniyah maupun ma'aniyah. Bentuk dan jenis harta dalam Islam. A. Barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan melimpah dan setiap orang dapat memperoleh dengan bebas dengan cara melampau mudah. Contohnya seperti air dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. B. Barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang-barang yang menyediakan relatif jarang atau langka, membutuhkan usaha untuk memperolehnya. Para fuqaha membagi harta tersebut kepada 10 pembagi, yaitu 1 dari segi boleh dan tidak memanfaatkan terbagi kepada mutakawin dan goir mutakawin. 2 dari segi menetap dan tidak di tempat terbagi agar akar dan makul. 3 dari segi sama dan tidak unit atau bagian-bagiannya terbagi kepada mits dan kimi. 4 dari segi tetap dan tidak barang setelah digunakan terbagi kepada istilahi dan istimali. 5 harta yang berbentuk benda atau mal ain dan harta yang bukan berbentuk atau mal dain. 6 harta benda yang membentuk benda dan sesuatu yang berada di dalam tanggungannya. 7 harta yang berada di bawah kepemilikan mal mamluk, pada asalnya bukan milik seseorang atau mubah, dan harta sesuatu yang tidak diperbolehkan dimiliki sendiri dan syariatnya memberikannya kepada orang lain. 8 harta yang dapat dibagi atau kabil lil kismah, dan harta yang tidak dapat dibagi atau gair bil kismah. 9 harta pokok dan hasil samarah. 10 harta pribadi atau malhas dan milik umum. Di sini juga ada kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Manusia menurut pandangan Islam memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dalam menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya. Terhadap ayat Al-Quran yang memberikan sinyal terhadap hal itu. Yang terakhir di sini ada dampak harta halal dan haram. Status halal dan haram merupakan hal mendasar dalam ajaran Islam. Sumber dan dampak kekayaan halal telah dipahami dengan jelas oleh sebagian masyarakat, seperti keberkahan dalam harta, kemudahan dalam beramal saleh, pahala dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengenai harta haram, hal ini masih sangat sedikit diketahui secara jelas oleh umat Islam saat ini, sehingga banyak di antara mereka yang terjerumus pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber harta haram antara lain pekerjaan yang mengandung unsur zat kezaliman, merampas hak orang lain tanpa cara yang diperbolehkan menurut syariat, harta benda yang dihasilkan melalui jual beli haram, dan atau harta yang diperoleh melalui cara kerja yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.